Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wa hafazu aidnah nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya kesempatan, kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan video presentasi ini. Alhamdulillah. Salat berserta salam kepada junjungan Nabi besar baginda Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dosen yang saya hormati, Bapak Zainul Arifin MPD. Perkenalkan, saya Nurul Mayani, mahasiswi Institut Agama Islam Hamzan Wadi, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mengupas tuntas materi saya yang bertema proses penelitian kualitatif. Namun di sini yang pertama, sebelum kita membahas tentang proses penelitian kualitatif, yang pertama yang harus kita ketahui dulu apa itu pengertian penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Punch 1988, riset kualitatif merupakan riset empiris yang data-datanya bukan berbentuk angka-angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengutamakan pendeskripsian data menjadi informasi dengan menggunakan narasi. Selanjutnya, penelitian kualitatif biasa disebut sebagai penelitian interperatif atau interperative research, atau juga penelitian naturalistik alamiah. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sangat fleksibel. Fleksibel dalam artian peneliti tidak terbatas pada satu atau dua cara saja dalam proses penelitian, terutama dalam menemukan dan mengumpulkan data penelitian. Namun, dalam penelitian kualitatif, proses pengambilan keputusan atau kesimpulan penelitian terkadang bersifat subjektif, yang artinya bahwa masih ada peneliti yang mengambil keputusan berdasarkan kacamatanya sendiri, kacamata peneliti itu sendiri atau hasil pemikirannya sendiri, tanpa mempertimbangkan keadaan lain yang mempengaruhi hasil dari penelitian kualitatif. Sehingga ketika pada saat hasil disajikan, tidak menutup kemungkinan akan berbeda dengan apa yang dinilai oleh orang lain. Jadi yang di sini poin atau subpoin yang pertama dalam proses penelitian kualitatif, yang pertama yaitu masalah dalam penelitian kualitatif. Jadi di sini ada 3 permasalahan, yaitu yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti sama sehingga memudahkan peneliti dalam meneruskan masalah yang telah ditetapkan sejak awal dalam penelitiannya. Yang kedua, masalah dapat berkembang sesuai situasi atau kondisi yang ada di lapangan, sehingga peneliti harus memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Oleh karena itu, peneliti juga harus siap dengan kondisi di lapangan yang sifatnya sewaktu-waktu dapat berubah. Kemudian yang terakhir, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total, sehingga peneliti harus mengerti masalah. Oleh karena itu, peneliti kualitatif sejak awal harus sudah mempunyai berbagai dasar permasalahan yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitiannya. Hal ini agar ketika kondisi berubah, kemungkinan perubahannya masih dalam lingkup permasalahan awal yang telah dikumpulkan. Nah, kemungkinan masalah sebelum dan sesudah ke lapangan dalam penelitian kualitatif dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar. Sebelum memasuki lapangan, di sini peneliti sudah membawa berbagai macam masalah. Kemudian setelah peneliti memasuki lapangan atau penelitian, setelah itu peneliti dapat mengetahui masalah itu tetap, masalah itu berkembang, atau masalah itu diganti. Setelah mengetahui sikon atau hal yang lainnya, masalah itu bisa diganti oleh peneliti tersebut. Itulah hasil setelah memasuki lapangan. Kemudian
terdapat perbedaan antara masalah dan rumusan masalah. Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Jadi masalah itu adalah penyimpangan. Kemudian sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Jadi dapat kita bedakan bahwa masalah itu penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, sedangkan rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah itu sendiri. Nah, oleh karena itu peneliti dalam merumuskan masalah harus sesuai dengan topik permasalahan yang ada dan disesuaikan dengan kemampuan peneliti dalam proses pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, dalam proses penelitian kualitatif yang harus kita ketahui yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan suatu pedoman penelitian yang digunakan dalam mengarahkan peneliti untuk menemukan, mengumpulkan, dan memecahkan masalah. Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan batasan masalah. Nah, batasan masalah dalam penelitian kualitatif itulah yang disebut dengan fokus. Jadi fokus dalam proses penelitian kualitatif itu adalah batasan masalah. Itu adalah poin pentingnya. Jadi yang berisi pokok masalah, fokus yang berisi pokok masalah yang bersifat umum, batasan masalah, dan fokus yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar ada abjad A sampai L yang dijadikan identifikasi masalah. Kemudian dari abjad A sampai L itu dibatasi menjadi dua variabel yaitu A dan E. Dan A dan E itulah yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Kemudian pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan feasibilitas masalah yang akan dipecahkan. Selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Suatu masalah dikatakan penting apabila masalah tersebut jika tidak dipecahkan melalui penelitian, maka akan semakin menimbulkan masalah baru. Tentu seperti itu. Kemudian ada 3 subpoin yang harus kita ketahui dalam masalah tersebut, yaitu yang pertama, masalah dikatakan urgent atau mendesak apabila masalah tersebut tidak segera dipecahkan melalui penelitian, maka akan kehilangan berbagai kesempatan untuk mengatasinya. Yang kedua, masalah dikatakan feasible apabila terdapat berbagai sumber daya untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang terakhir, untuk menilai masalah tersebut penting, urgent, dan feasible, maka perlu dilakukan melalui analisis masalah. Kemudian dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley mengatakan bahwa a focus refer to a single cultural domain or a few related domains. Maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial atau lapangan. Selanjutnya di sini Spradley dalam Sanapiah Faisal 2007 mengemukakan 4 alternatif dalam menetapkan fokus, yaitu yang pertama, Spradley menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Kemudian yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu, organizing domain. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan iptek ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan yang terakhir, Spradley menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk rumusan masalah. Di sini berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama yang kita bahas yaitu rumusan masalah deskriptif.
yaitu suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Dan yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif, adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial dan domain satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu rumusan masalah asosiatif atau hubungan, adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Kemudian terdapat 3 bentuk rumusan masalah asosiatif, yaitu yang pertama hubungan simetris. Hubungan simetris yaitu hubungan suatu gejala yang munculnya bersamaan, sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat atau interaktif. Yang kedua hubungan kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Dan yang terakhir hubungan reciprokal, yaitu hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam penelitian kualitatif, hubungan yang diamati atau ditemukan adalah hubungan yang bersifat reciprokal atau interaktif. Kemudian berikut ini diberikan contoh rumusan masalah dalam proposal penelitian kualitatif tentang suatu peristiwa. Ini adalah contoh rumusan masalah. Jadi yang pertama contohnya yaitu bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah di SMA 10. Itu adalah merupakan rumusan masalah deskriptif. Kemudian bagaimana hubungan gaya kepemimpinan dengan peningkatan kinerja guru. Itu adalah contoh rumusan masalah asosiatif. Dan yang terakhir, apakah gaya kepemimpinan kepala sekolah di SMA 10 berbeda dengan yang lain? Itu merupakan contoh masalah komparatif. Dan yang terakhir yaitu judul, dan yang keempat judul penelitian kualitatif. Judul penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Di sini judul penelitian kualitatif digunakan, yang pertama, judul penelitian kualitatif digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti, teori yang digunakan, instrumen yang dikembangkan, teknik analisis data, serta kesimpulan. Kemudian judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal juga bersifat sementara dan kemungkinan akan berkembang setelah memasuki lapangan. Kemudian yang terakhir, judul penelitian kualitatif tentu saja tidak mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi lebih pada usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam, serta menemukan hipotesis dan teori. Kemudian ada beberapa contoh penelitian kualitatif. Bisa teman-teman baca sendiri, ya, namun saya akan bacakan. Yang pertama, analisis mengenai faktor yang mempengaruhi konsumen di dalam membeli produk. Jadi teman-teman bisa memilih judul penelitian kualitatif dari contoh yang saya bacakan. Kemudian yang kedua, analisis mengenai nilai-nilai patriotisme pada mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Yang ketiga, analisis mengenai nilai-nilai nasionalisme pada mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Yang keempat, evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang bersifat inklusif. Yang kelima, analisis mengenai kinerja dan profesionalisme guru SD. Yang keenam, analisis mengenai upaya guru dalam mengatasi kesulitan siswa SD di dalam memahami mata pelajaran matematika. Yang ketujuh, analisis mengenai pola belajar siswa SMP untuk menghadapi ujian nasional. Yang kedelapan, analisis mengenai metode terbaik di dalam mengajak siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kesembilan, analisis mengenai model pembelajaran yang efektif untuk pelajaran matematika. Dan yang terakhir, analisis mengenai peran kepala sekolah di dalam menerapkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang harus kita ketahui dalam proses penelitian kualitatif yaitu skema penelitian kualitatif. Di sini ada tiga gambar tabel, ada 3 tahap skema penelitian kualitatif. Akan saya rincikan. Yang pertama,
tahap deskripsi ada dua, ada satu yaitu bagaimana mengidentifikasi masalah. Yang kedua tahap reduksi ada dua bagian, yaitu bagaimana penetapan fokus masalah, kemudian bagaimana rumusan masalah. Dan yang terakhir yaitu tahap seleksi. Di sini ada 4 bagian: pengumpulan data, pengolahan dan pemaknaan data, pemunculan teori asumsi, dan pelaporan penelitian. Dari perincian yang pertama, sebelum kita mulai meneliti yaitu yang pertama dari tahap deskripsi, yaitu bagaimana mengidentifikasi masalah yang pertama, kemudian penetapan fokus masalah setelah mengidentifikasinya, kemudian mengetahui rumusan masalahnya, kemudian pengumpulan data, kemudian setelah data dikumpulkan bagaimana pengolahan data dan pemaknaan data, setelah tersebut pemunculan teori dan asumsi, bagaimana menemukan teori dan asumsi argumen, dan yang terakhir pelaporan penelitian. Setelah kita meneliti, kita akan membuat laporan penelitian. Itulah yang terakhir dari hasil penelitian. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.